Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu lagi dengan Pak Denny pada mata pelajaran matematika. Di pertemuan pagi hari ini kita masih di bab yang ketiga, yaitu fungsi kuadrat. Untuk submateri yang kita pelajari pagi hari ini adalah grafik fungsi kuadrat. Oke anak-anak, seperti biasa ya, sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, kita masuk pada slide berikutnya ya. Di slide yang kedua ini kita akan mengenal nih grafik fungsi kuadrat. Bentuknya seperti apa aja? Oke, kita lihat di sini. Karena berupa sebuah fungsi ya, maka fungsi kuadrat dapat digambarkan grafiknya. Secara umum, grafik fungsi kuadrat adalah sebagai berikut. Nah, ini pada ini tampilkan bentuk dari grafik fungsi kuadrat ya. Ini pada ini gambar dulu sumbu X sumbu Y-nya. Nah, ini yang pertama adalah grafik fungsi kuadrat dengan titik puncaknya yaitu titik maksimum. Dia terbuka ke bawah ya. Nah, puncaknya yang di atas ini. Yang kedua, ini gambar grafik fungsi kuadrat yang kedua seperti ini. Sama, kita gambar XY nya dulu. Nah, ini dia disebut sebagai grafik fungsi kuadrat dengan titik puncak minimum. Nah, ada beberapa titik yang harus kita kenali ya pada suatu grafik fungsi kuadrat. Nah, ini beberapa titik penting yang harus kita kenal. Ini pada ini kasih angka 1, angka 2, angka 1, angka 2. Nah, 1 dan 2 ini dia dikenal sebagai titik potong dengan sumbu X. Kenapa disebut sebagai titik potong dengan sumbu X? Karena grafik mengalami perpotongan ya, mengalami perpotongan dengan sumbu X. Jadi itu beberapa titik yang harus kita perhatikan nih. 1 dan 2 itu sebagai titik potong sumbu X. Jadi perpotongan antara sumbu X dengan grafik fungsi kuadrat tersebut. Yang kedua, kita lihat di sini. Ini ada angka 3 ya. Angka 3 di sini dia disebut sebagai titik potong dengan sumbu Y. Artinya grafik fungsi ini mempunyai perpotongan dengan sumbu Y ya. Terus yang selanjutnya, ini yang 4. Nah, ini yang disebut sebagai titik puncak ya. 4 yang pertama ini yang dia di atas ini disebut sebagai titik puncak maksimum. Nah, yang di bawah ini dia disebut sebagai titik puncak minimum. Nah, pada ini kasih keterangannya di sini. 4 dia disebut sebagai titik puncak maksimum yang di atas, dan yang di bawah dia disebut titik puncak minimum. Nah, satu lagi, ternyata ada lagi nih. Ini garis yang ini ya. Nah, ini yang warna hitam. Ini dikenal sebagai sumbu simetri. Di mana sumbu simetri ini dia membagi kurva menjadi 2 sama besar ya. Itulah yang dimaksud dengan sumbu simetri. Oke, lalu bagaimana nih kalau kita mau membuat grafik fungsi kuadrat? Ada beberapa tahapan yang harus kita perhatikan ya dalam membuat suatu grafik fungsi kuadrat. Oke, kita masuk pada slide berikutnya biar lebih jelasnya. Nah, di slide yang ketiga ya, yang ketiga ini kita akan membuat grafik fungsi kuadrat.
Ada beberapa titik penting dalam membuat grafik fungsi kuadrat sebagai berikut. Nah, ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya dalam membuat grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, kita harus menentukan titik potong dengan sumbu X. Artinya apa? Untuk mencari titik potong sumbu X, kita akan memasukkan nilai fx-nya sama dengan 0, atau kita membuat y itu sama dengan 0. Itu yang pertama. Terus titik selanjutnya yang harus kita perhatikan adalah menentukan titik potong dengan sumbu y. Artinya, untuk mencari titik potong sumbu y, kita akan memasukkan nilai x sama dengan 0. Kalau yang pertama y sama dengan 0, maka yang kedua ini kita akan membuat x sama dengan 0. Itu kalau kita mau mencari titik potong dengan sumbu y ya. Terus yang ketiga, ini adalah mencari titik puncak atau titik maksimum atau titik minimum. Jadi nanti gambarnya tergantung nih. Kalau kurvanya kebuka ke bawah, berarti dia titik puncaknya adalah titik maksimum. Kalau dia kurvanya terbuka ke atas, berarti titik puncaknya adalah titik minimum. Nah, pada ini ada dua komponen ya. Untuk mencari titik puncak ada dua komponen, yaitu kita harus mencari sumbu simetrinya, dan yang kedua kita harus mencari nilai maksimumnya. Rumus sumbu simetri yaitu ini, min B per 2A ya. Ini untuk mencari rumus sumbu simetri. Untuk mencari nilai maksimumnya yaitu D per min 4AC. D itu masih ingat ya rumusnya, yaitu diskriminan min B kuadrat D kurang 4AC ya. Itu untuk rumus diskriminan. Oke, biar lebih jelasnya Pak Dini akan kasih contohnya nih, bagaimana cara membuat grafik dari suatu fungsi kuadrat. Kita masuk pada slide berikutnya. Kita masuk pada contoh soal yang pertama. Kita lihat instruksi soalnya. Diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat min 2x min 8. Hitunglah yang pertama titik potong kurva dengan sumbu x. Nah, ini berarti kita cari titik potong sumbu x nya nih. Yang kedua atau yang B, titik potong kurva dengan sumbu y. Yang C, persamaan sumbu simetrinya. Yang D, nilai maksimum dan minimumnya. Baru yang terakhir, yang E, kita gambar grafik fungsi kuadrat tersebut. Oke, kita masuk jawab ya. Sekarang kita akan cari yang A dulu nih, yaitu kita cari titik potong sumbu x. Kita tulis dulu fungsinya atau rumus fungsinya di sini, fx sama dengan x kuadrat min 2x min 8. Nah, kita mau cari titik potong dengan sumbu x, artinya si fx-nya ini kita jadikan apa? Kita jadikan 0 seperti ini. Maka ini tulis x kuadrat min 2x min 8. Nah, berarti kita tinggal faktorkan aja ya. Yaitu pada ini pakai dengan pemfaktoran nih. Dengan cara kita cari dua bilangan yang sama. Jika ditambahkan hasilnya adalah min 2, itu sebagai B-nya. Dikali sama dengan min 8, itu sebagai C-nya. Kira-kira angka berapa nih? Ya, betul sekali. Kita dapatkan di sini ada 4 dengan 2, 4 dengan 2. Tinggal dimainkan aja bilangan negatif positifnya di mana. Nah, kita taruh ternyata di 4 ya. Jadi 4-nya negatif, 2-nya positif. Kita cek min 4 tambah 2 hasilnya min 2, min 4 kali 2 hasilnya min 8. Setelah itu kita masukkan di sini sama dengan 0-nya di sini. Kita buat dua kurung ya seperti ini, x, ini x seperti ini. Kita masukkan aja min 4-nya di sini, x min 4. Terus satunya x plus 2. Setelah itu kita masuk step berikutnya. X min 4 sama dengan 0. X sama dengan 0, min 4 nya pindah ke sini. Tadinya negatif, di sini berubah positif 4. Maka kita dapatkan x nya sama dengan 0 tambah 4, hasilnya adalah 4. Nah, selanjutnya kita cari yang x plus 2. Nah, yang pemfaktoran pada ini pindah ke sebelah ya. Biar nggak terlalu penuh, kita pindahkan dulu nih ke sini. Oke ya. Selanjutnya kita cari yang x plus 2. Jadi atau
X plus 2 sama dengan 0 atau X sama dengan 0, di sini pindah ya. Jadinya positif 2, jadi di sini pindah menjadi min 2. Maka kita dapatkan X-nya di sini, X sama dengan 0 dikurang 2, hasilnya adalah min 2. Maka titik potong sumbu X kita dapatkan di sini yaitu 4,0 dan min 2,0. Udah ya. Dan nih kita udah dapatkan titik potong kurva dengan sumbu X. Selanjutnya kita cari yang B, titik potong kurva dengan sumbu Y. Kita lihat di sini artinya kita cari titik potong dengan sumbu Y ya. Kita tulis dulu rumus fungsinya, fx sama dengan x kuadrat min 2x min 8. Nah, karena kita cari titik potong sumbu Y, artinya kita mau memasukkan nilai x sama dengan 0 nih. Jadi fx-nya kita rubah menjadi f0 sama dengan semua yang variabel x-nya kita ganti dengan 0. Itu kan x kuadrat. Jadi berubah 0 kuadrat dikurang 2 dikali dengan 0 dikurang dengan 8. Maka kita dapatkan di sini 0 kuadrat itu hasilnya adalah 0. Min 2 kali 0 hasilnya adalah 0. Nih ya. Ini 2 kali 0 hasilnya 0. Terus dikurang dengan 8. Kita dapatkan di sini sama dengan 0 dikurang 0, 0 terus dikurang 8, hasilnya adalah min 8. Nah, min 8 ini dia adalah fx ya, atau dia sebagai y-nya. Kan fungsi x itu bisa ditulis dengan y ya. Nah, kan ini sebagai y-nya, maka kita udah dapatkan titiknya, yaitu x-nya 0 dan y-nya min 8. Oke, kita udah dapat yang B nih, gampang ya. Selanjutnya kita tinggal cari yang C nih, yaitu sumbu simetrinya. Sumbu simetrinya kita tulis dulu rumusnya, yaitu min B per 2A. Kita masukkan di sini min B-nya min 2, terus di sini 2 dikali A-nya 1. Maka kita dapatkan 2 kali 1 hasilnya adalah 2. Terus kita tinggal bagi, min 2 dibagi dengan, ini minnya ada 2 ya, jadi dia hasilnya positif. Tinggal 2 bagi 2 aja nih, kita dapatkan di sini sama dengan 1. Nah, 1 ini dia adalah sebagai sumbu simetri, yaitu kita tulis di sini sebagai x ya. Karena membagi 2, kurva itu kan hanya ada 2 ya, terbuka ke atas, terbuka ke bawah. Jadi sumbu simetrinya pada sumbu x, maka kita tulis di sini adalah x sama dengan 1. Selanjutnya kita tinggal cari yang D ya, nilai maksimumnya kita di sini. Nilai maksimum atau minimumnya kita dapatkan di sini sama dengan rumusnya D per min 4A, di mana D-nya adalah diskriminan. Kita jabarkan dulu sama dengan D-nya kita tulis di sini, yaitu min B kuadrat dikurang 4AC per min 4A. Oke, kita masukkan angkanya. B kuadrat berarti kita ganti menjadi min 2 dikuadratkan dikurang dengan 4 dikali A-nya 1, C-nya min 8. Yang bawah min 4 dikali A-nya 1. Maka kita dapatkan di sini sama dengan min 2 kuadrat hasilnya adalah 4. Kita hitung yang belakang. Min 4 kali 1 hasilnya min 4, terus dikali min 8 hasilnya positif 32 per min 4 kali 1 min 4. Nah, sekarang kita hitung dulu nih, 4 tambah 32 hasilnya 36. Kita dapatkan di sini 36 dibagi min 4 hasilnya adalah min 9. Nah, min 9 ini adalah sebagai nilai maksnya, yaitu dia sebagai apa? Yaitu sebagai Y ya. Nilai maksimumnya sebagai Y. Karena nilai maksimum itu terletak pada sumbu Y ya. Jadi dia sekarang nilainya adalah minus, berarti dia minimum. Oke, kita udah dapatkan semua unsur-unsur yang harus kita perhatikan dalam membuat suatu grafik fungsi. Selanjutnya kita masuk pada yang E, yaitu gambarlah grafik fungsi ya. Karena kita udah dapat nih semua unsur-unsurnya. Oke, kita masuk pada slide berikutnya nih biar lebih jelas lagi.
kita cari yang E, berarti yaitu gambar grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat min 2x min 8. Nah, sebelum kita gambar, kita tulis dulu nih titik-titik penting yang tadi udah kita cari. Yang pertama ada titik potong sumbu x-nya yaitu 4,0 dan min 2,0. Terus titik potong sumbu y-nya yaitu 0, min 8. Terus persamaan sumbu simetrinya yaitu x sama dengan 1. Terus yang nilai maksimalnya yaitu y sama dengan min 9. Oke, kita tinggal gambar ya koordinat kartesiusnya di sini, bidang kartesiusnya. Ada sumbu x, terus ada sumbu y, dimulai dari 0 di sini. Kita buat jarak tiap titiknya ya, harus sama nih, biar gambarnya tepat grafiknya. Ada 2, 3, 4 ya, dan 5. Terus yang ke kiri negatif, ini negatif 1 dan negatif 2. Y yang ke atas positif 1 aja, karena nggak ada Y yang negatif, yang positif ya. Pada ini bikin pendek aja nih. Kita sesuaikan aja nih dalam pembuatan bidang koordinatnya. Selanjutnya Y yang ke bawah yang negatif di sini ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, dan negatif 9. Setelah itu kita gambar nih titik-titiknya yang sudah kita cari ya sebelumnya. Yang pertama adalah titik potong sumbu x, kita tulis dulu yaitu yang pertama 4,0, berarti x-nya 4, y-nya 0, kita tulis di sini. Nah, ini adalah 4,0. Terus min 2,0 berarti kita tulis di sini x-nya min 2, y-nya 0. Nah, di sini nih. Terus kita masukkan titik potong sumbu y yaitu 0,8, berarti x-nya 0, y-nya min 8. Kita taruh di sini di bawah. Nah, ini titik 0, min 8 atau titik potong sumbu y. Nah, selanjutnya kita perhatikan kita mau cari titik puncaknya ya. Nah, titik puncak adalah ini nih. Titik puncak itu kan terdiri dari 2 komponen ya, sumbu simetri dan nilai maksimal. Berarti kita dapatkan di sini sumbu simetrinya yaitu x sama dengan 1. Ini ya sebagai titik puncak. Nah, ini kita bisa tulis bahwa koordinat titik puncaknya yaitu x-nya itu 1, y-nya min 9. Nah, udah kita gambarkan aja nih langsung ke koordinat kartesiusnya. Kita masukkan x-nya 1, tarik seperti ini ya, y-nya min 9. Seperti ini ya, sampai ke min 9. Jadi ini x-nya 1, y-nya 9. Inilah sebagai titik puncaknya. Kita kasih titik di sini. Udah ya, udah lengkap. Nah, selanjutnya kita tinggal tarik grafiknya nih. Kita tarik ya, kita hubungkan setiap titiknya ini, maka terbentuklah seperti ini. Nah, ini kita udah terbentuk ya gambar grafik fungsi kuadratnya. Nah, inilah yang disebut sebagai gambar grafik fungsi kuadrat, yaitu dimana fx sama dengan x kuadrat min 2x min 8. Nah, ini kurvanya terbuka ke atas ya, berarti titik puncaknya di sini nih ya. Ini sebagai titik puncak karena dia terbuka ke atas, artinya titik puncaknya terletak pada titik minimum. Oke ya, sangat gampang sekali. Itulah tahapan-tahapan dalam kita menggambar suatu grafik fungsi kuadrat. Cukup itu aja untuk materi hari ini. Pak Dini ucapkan banyak terima kasih yang hari ini udah mau belajar ya. Yang kedua, tetap semangat belajar untuk meraih cita-cita kalian. Dan yang terakhir Pak Dini ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu nanti di pembelajaran berikutnya, insyaallah ya. Terima kasih.